مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan refleksi tentang optimalisasi aspek spiritual dan akhlak dalam pembelajaran di sekolah. Spiritual merupakan bentuk derivasi dari kata spirit atau ruh. Dalam bahasa Indonesia, spiritual diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejiwaan, rohani atau batin. Dalam hazanah Islam dikenal dengan istilah ilmu tasawuf. Tasawuf pada intinya adalah suatu upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku ilmu tasawuf, penguatan mental spiritual dan akhlak, Dr. Imam Hanafi mengemukakan ada 5 prinsip dalam tasawuf. Yang pertama adalah taqarrub, yang tujuannya adalah untuk memperoleh hubungan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tazkiyatun nafsi, yaitu untuk mengarahkan dan membimbing kejiwaan kita ke jiwa yang bersih. Yang ketiga takhalluq, yang bertujuan untuk terkondisinya sikap mental atau pribadi yang luhur dan bijaksana. Yang keempat pengetahuan sejati atau kasfi. Ini memperoleh tujuan yang berupa keyakinan yang bulat atas keimanan dan keislaman kita. Yang kelima kebahagiaan hakiki, yaitu tujuannya adalah untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dikaitkan dengan pendidikan di madrasah, nilai spiritual dan akhlak di madrasah atau di sekolah, itu saat ini kita menggunakan kurikulum 2013 yang di sana ada 4 macam kompetensi inti ya. Masing-masing kompetensi inti memiliki kompetensi dasar. Tetapi dalam hal ini ada KI1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang KI2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan sebagainya, yang menunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik terhadap sesama atau terhadap orang lain. Baru yang ketiga dan keempat itu ranah kognitif dan ranah psikomotorik. Nah, apa permasalahannya di sini? Yang kami rasakan adalah tentang bagaimana penerapan dalam pembelajarannya. Pada saat ini masih menjadi problem guru dalam proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran ataupun pada pembelajaran-pembelajaran tertentu. Yang seharusnya materi-materi yang diajarkan tidak hanya tentang KI 3 atau KI 4 saja, tetapi KI1 dan KI2 lebih didahulukan dan lebih mendapatkan porsi yang lebih banyak ya. Nah, secara umum pembelajaran saat ini itu masih mengejar materi dan sibuk dengan proses penilaian yang targetnya adalah tuntas dalam hal kognitif atau psikomotorik. Tetapi dalam hal aspek spiritual dan aspek sosial atau akhlak itu kurang mendapat perhatian yang lebih dalam. Lalu bagaimana tentang langkah-langkah konkret dengan pendekatan spiritual dan akhlak?
Ini ada beberapa solusi. Di antaranya adalah dengan pendekatan tasawuf dan akhlak. Ini pendapat dari Muhammad Qutub dalam kitab Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Beliau menjelaskan bahwa strategi Islam dalam pembinaan spiritual adalah dengan menciptakan hubungan yang terus-menerus antara ruh dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat apapun dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam berpikir maupun dalam merasa. Kemudian strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan sensitivitas hati dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebesarannya. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas hati kita akan pengawasan Allah secara terus-menerus. Yang ketiga, menanamkan ketakwaan, ketaatan, dan selalu berzikir dalam bekerja maupun dalam berpikir. Yang keempat, merasa dengan senantiasa mengharapkan ridha Allah, bertawakal, dan juga ikhlas. Nah, strategi ini setiap guru ya hendaknya selalu menyampaikan, mengingatkan kepada anak-anaknya, anak didiknya agar selalu melaksanakan hal-hal tersebut. Selain strategi yang telah kami sebutkan tadi, menurut Dr. Imam Hanafi itu ada beberapa langkah perbaikan spiritual dan akhlak. Yang pertama adalah dengan bertaubat, yaitu kembali mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosa kita. Yang kedua, wara', menjauhi hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, zuhud, menjauhi hawa nafsu kita, baik tentang harta, pangkat, dunia, dan sebagainya. Yang keempat adalah sabar, yaitu tangguh dalam menghadapi sesuatu. Kemudian yang kelima, tawakal, pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ridho, menerima dengan kerelaan hati, ya. Yang berikutnya, istiqomah atau teguh mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Kemudian syukur, mengakui kebaikan dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan suatu kenikmatan kepada kita. Yang kesembilan, ma'rifah, memperoleh suatu pengetahuan tentang kebenaran. Yang 10 itu mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan Allah, ridho kepadanya, rindu kepada Allah, dan selalu mengingat kepada Allah. Nah, hal tersebut hendaknya diimplementasikan oleh setiap guru dan juga menganjurkan kepada anak didiknya, dan juga didukung oleh karyawan dan semua yang ada dalam lingkungan madrasah tersebut. Jika itu diterapkan, mudah-mudahan akan mendapatkan hasil yang baik dan bisa menumbuhkan akhlak yang mulia, karena akhlak merupakan inti daripada ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sedangkan untuk pemantapan akhlakul karimah yang merupakan pokok ajaran tasawuf, itu ada beberapa yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah dengan membiasakan istighfar, bermuhasabah, muraqabah kepada Allah, berzikir, khusyuk, tumakninah, menjaga lisan kita, husnudzon, adil, siddiq, berkata benar, jujur, tulus, bersedekah, dan juga menghadapi musibah dengan baik. Oleh karena itu, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Surah Ali Imran ayat 8. Demikian kiranya beberapa solusi ataupun penerapan pendidikan spiritual dan akhlak
yang dapat kita laksanakan dalam lingkungan kita ataupun dalam sekolah kita masing-masing. Semoga bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.